Perkenalkan, nama saya Wanti Perinduri Sihotang dengan NIM F1C2211046. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peluang bersyarat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metode statistika yang diampu oleh Ibu Bunga Martodila. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peluang bersyarat. Apa itu peluang bersyarat? Peluang bersyarat adalah peluang dengan suatu syarat kejadian yang lain. Dapat didefinisikan sebagai dua kejadian A dan B, di mana peluang bersyarat dari A adalah peluang A di mana B telah terjadi atau tidak terjadi. Artinya, kejadian B tidak dapat terjadi tanpa adanya kejadian A, terjadi lebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Peluang bersyarat A di mana B didefinisikan sebagai peluang A di mana B sama dengan perbandingan antara peluang dari irisan dua kejadian dibagi dengan peluang kejadian B. Jika kejadian A dan B saling bebas atau independen, maka peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B, sehingga peluang A di mana B itu sama dengan peluang A, begitu juga sebaliknya peluang B di mana A itu sama dengan peluang B. Jadi, kejadian A dan B itu saling terpisah di mana peluang A iris B itu sama dengan 0. Sehingga peluang B kecil dari 0, maka peluang A di mana B itu sama dengan 0. Di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu kita akan bahas bersama. Sebuah kota kecil memiliki satu mobil pemadam dan satu ambulan. Peluang mobil pemadam dapat digunakan adalah 0,98, sedangkan peluang ambulan dapat digunakan adalah 0,92. Dalam hal terjadinya kecelakaan akibat kebakaran. Hitunglah peluang ambulan dan mobil pemadam itu jika keduanya tersedia dan siap digunakan. Di sini saya misalkan ambulan adalah A dan pemadam adalah B. Yang ditanya adalah kapan mobil pemadam itu dan ambulan akan tersedia dan siap digunakan. Dalam hal ini, kejadian A dan kejadian B itu saling bebas atau independen, sehingga rumus yang digunakan adalah peluang dari A iris B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Peluang A adalah 0,92 dikalikan peluang B adalah 0,98, sehingga didapat jawabannya adalah 0,9016. Sehingga peluang dari dua kejadian di mana mobil pemadam dan ambulan siap digunakan dan tersedia adalah 0,9016. Peluang bersyarat dibagi menjadi 4, yaitu hukum penjumlahan, hukum perkalian, frekuensi harapan, dan kisaran nilai peluang. Saya akan membahas satu persatu dari keempat peluang bersyarat ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum penjumlahan. Apa itu hukum penjumlahan? Hukum penjumlahan biasa digunakan apabila kita ingin menghitung probabilitas atau suatu kejadian tertentu atau yang lain, atau bahkan keduanya, yang terjadi dalam suatu percobaan atau kejadian tunggal. Probabilitas adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya kejadian yang acak. Rumus penjumlahan untuk kejadian-kejadian yang saling meniadakan yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang AB sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sedangkan rumus penjumlahan untuk kejadian-kejadian yang saling meniadakan untuk dua kejadian yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Lalu untuk tiga kejadian yaitu peluang A gabung peluang B gabung peluang C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambahkan peluang C sama dengan peluang A iris B dikurang peluang A iris C dikurang peluang B iris C ditambah peluang A iris B iris C. Yang kedua adalah hukum perkalian. Hukum perkalian untuk dua kejadian independen atau kejadian yang saling bebas, yaitu peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Dalam hukum perkalian untuk tiga kejadian yang independen itu peluang A dikali B dikali C itu sama dengan peluang A dikali peluang B dikali peluang C, begitu juga seterusnya. Di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu berdasarkan pengalaman, sebuah produk susu kaleng yang lulus uji dalam hal berat bersih akan diberi nilai 0,95.
Lembaga konsumen membuktikan pernyataan tersebut dengan cara mengukur 3 kaleng dengan sebuah alat ukur tertentu. Dengan asumsi bahwa jika kaleng 1 lulus uji, maka kaleng 2 dan 3 belum tentu lulus. Maka tentukan A. Berapa probabilitas bahwa ketiga kaleng tersebut lulus uji, B. Berapa probabilitas bahwa hanya 2 kaleng yang lulus uji, C. Berapa probabilitas bahwa tidak ada yang lulus uji. Untuk pertanyaan pertama adalah peluang 3 kaleng yang lulus uji. Saya misalkan kaleng 1 adalah K1, kaleng 2 adalah K2, dan kaleng 3 adalah K3. Sehingga peluang ketiganya lulus uji yaitu P K1 iris K2 iris K3 sama dengan peluang, tadi kita ketahui bahwa setiap kaleng peluangnya adalah 0,95, sehingga ketiga peluang dikalikan sehingga peluang ketiga kaleng lulus uji adalah 0,86. Lalu yang kedua yaitu peluang 2 kaleng yang lulus uji. Untuk rumusnya yaitu peluang kaleng 1 iris kaleng 2 iris kaleng 3 ditambahkan dengan peluang K1 iris K2 iris K3 ditambah peluang K1 iris K2 iris K3, sehingga dari ketiga peluang tersebut, peluang kedua kaleng lulus uji itu adalah 0,14. Lalu, untuk peluang tidak adanya kaleng lulus uji, dapat kita gunakan rumus peluang K1 iris K2 iris K3, kita dapat 0,5 itu dari peluang K1 iris K2 iris K3, sehingga 0,05 dikali 0,05 dikali 0,05 sama dengan 0,000125. Selanjutnya yang ketiga adalah frekuensi harapan. Dimisalkan dalam suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dengan peluang kejadian A adalah PA, maka frekuensi harapan kejadian yang terjadi dapat dirumuskan dengan FHA sama dengan N dikali PA, di mana FHA adalah frekuensi harapan A, N adalah banyaknya percobaan, dan PA adalah peluang kejadian A. Lalu yang terakhir adalah kisaran nilai peluang. Dimisalkan A adalah suatu kejadian pada ruang sampel S dengan NS sama dengan N dan NA sama dengan K, di mana 0 lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan N, maka 0 lebih kecil dari peluang A lebih kecil sama dengan 1. Sehingga peluang suatu kejadian terletak pada interval tertutup, yaitu 0,1. Kejadian yang peluangnya 0 dinamakan kejadian mustahil, dan kejadian yang peluangnya 1 dinamakan dengan kejadian pasti. Selanjutnya, setelah mengetahui mengenai hukum penjumlahan, hukum perkalian, frekuensi harapan, dan kisaran nilai peluang, kita akan menghitung peluang suatu kejadian, di mana dimisalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan tiap anggotanya. S memiliki kesempatan yang sama untuk muncul dan A adalah suatu kejadian dengan S, maka peluang kejadiannya adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang suatu kejadian A, NA adalah banyaknya anggota dalam himpunan kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota dalam himpunan S. Saya mengambil salah satu contoh yaitu pada percobaan melempar sebuah bola dadu, tentukan peluang munculnya bilangan genap. Jawab untuk S atau peluang semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dikarenakan pada mata dadu itu ada bernilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS ada atau nilai semestanya adalah berjumlah 6. Lalu yang ditanya adalah peluang munculnya bilangan genap. Bilangan genap disebut dengan peluang A, di mana bilangan genap dari 1 sampai 6 adalah 2, 4, dan 6, sehingga NA adalah 3. Jadi, peluang munculnya bilangan genap adalah PA sama dengan NA per NS, atau peluang kejadian A sama dengan kejadian A dibagi kejadian keseluruhannya. Kita ketahui tadi kejadian A ada 3, dibagi semesta ada 6 sama dengan 3 per 6. Lalu diperkecil menjadi 1 per 2.
Setelah mengetahui peluang suatu kejadian terjadi, maka kita harus mengetahui juga frekuensi harapan di mana kejadian itu akan terjadi. Dapat dimisalkan dalam percobaan yang dilakukan sebanyak N kali, dengan peluang kejadian A adalah PA, maka frekuensi harapannya dapat ditentukan dengan FHA sama dengan N dikali PA, di mana FH sama dengan frekuensi harapan, dan N adalah banyaknya percobaan, PA adalah peluang kejadian A. Saya mengambil salah satu contoh yaitu, jika dadu dilempar 300 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya bilangan prima yang ganjil. Jawab, N adalah 300 kali atau jumlah percobaan adalah sebanyak 300. Lalu dimisalkan B sebagai kejadian munculnya bilangan prima yang ganjil. Maka saya ambil bilangan prima yang ganjil itu 3 dan 5. Maka NB itu sama dengan 2. Maka frekuensi harapan munculnya bilangan prima yang ganjil atau FHB sama dengan N dikali PB. Banyaknya percobaan dikali dengan peluang terjadinya. Sehingga 300 dikali 1/3 sama dengan 100 kali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema Bayes. Apa itu teorema Bayes? Teorema Bayes adalah suatu formula yang menjelaskan bagaimana cara memperbarui suatu probabilitas dan suatu hipotesis saat kita sudah menemukan suatu bukti. Teorema Bayes sendiri diambil dari nama Ralph Thomas Bayes yang menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian A dan B sebagai berikut, di mana peluang A di mana B itu sama dengan peluang B di mana A dikalikan peluang A dibagi dengan peluang B, atau peluang A di mana B itu sama dengan peluang B di mana A dikali peluang A dibagi peluang B di mana A dikalikan peluang A ditambah peluang B di mana peluang A dan peluang B. Saya mengambil salah satu contoh yaitu pegawai suatu kantor menyewa taksi dari perusahaan dengan rincian sebagai berikut: 60% taksi Bluebirds, 30% taksi Presiden, 10% taksi Mutiara, 9% taksi Bluebirds perlu diservis, 20% taksi Presiden perlu diservis, dan 6% taksi Mutiara perlu diservis. Diketahui pula bahwa jika sebuah taksi yang disewa oleh pegawai kantor tersebut ternyata perlu diservis, hitunglah peluang taksi yang disewa adalah taksi Bluebirds. Jawab, T sama dengan taksi yang perlu diservis, P sewa taksi Presiden, N sewa taksi Mutiara, B sewa taksi Bluebirds, B sama dengan 0,6, di mana P peluang T di mana B itu sama dengan 0,09. Sedangkan M sama dengan 0,1 sehingga peluang T di mana M sama dengan 0,06 dan P itu sama dengan 0,3 di mana peluang T di mana P sama dengan 0,2. Lalu probabilitas dari kedua peluang tersebut diambil rumus peluang B di mana T itu sama dengan PB dikalikan peluang T di mana B sama dengan dibagi PB sama dengan PT di mana B ditambah PM dikalikan peluang T di mana M ditambah peluang P dikalikan peluang T di mana P. Sehingga kita tahu nilai dari PB itu sama dengan 0,6 dikalikan peluang dari PT di mana B itu sama dengan 0,09. Lalu nilai dari PB dikali P di mana T di mana B itu sama dengan 0,06 dikali 0,09 ditambahkan 0,1 dikali 0,06 ditambah 0,3 dikali 0,2 sehingga didapat jawabannya adalah 0,45. Jadi peluang dari taksi yang disewa adalah taksi Bluebird sebesar 0,45. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dan untuk mengakhiri presentasi saya akan membuat kesimpulannya yaitu peluang bersyarat adalah peluang dengan suatu syarat kejadian yang lain, di mana kejadian B tidak dapat terjadi tanpa adanya kejadian A yang terjadi terlebih dahulu. Lalu kejadian A dan kejadian B yang saling bebas dinamakan dengan independen, dan
saling probabilitas. Probabilitas adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya kejadian yang acak. Dan juga tentang teorema Bayes. Teorema Bayes yaitu adalah formula yang menjelaskan bagaimana cara memperbarui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat kita sudah menemukan suatu bukti. Terima kasih.